pemirsa dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Kita pandang suatu reaktor proses mikrobiologis. Untuk mengukur efisiensi proses dalam pendekatan non-ekotoksikologi, memerlukan pengukuran penyisian tiap parameter kualitas. Sekalipun hanya BOD dan COD, jumlah analisis sampel setidaknya 4, 2 influen, 2 efluen, dan waktu perolehan data minimum 1 minggu. Air limbah mengandung puluhan parameter, maka puluhan efisiensi perlu dihitung. Dengan pendekatan ekotoksikologi, efisiensi proses dinyatakan sebagai efisiensi detoksifikasi. Kualitas efluen harus kurang toksik dibanding influen. Baik kualitas influen maupun efluen dinyatakan sebagai kualitas seutuhnya sebagai beban kualitas. Ingat kembali, beban kualitas adalah produk IC atau VC atau BC. Dengan pendekatan efisiensi detoksifikasi, maka puluhan toksikan cukup hasil 1 uji respirasi. Waktu perolehan data cukup skala jam dan efisiensi pengolahan diketahui dengan cepat. Untuk perhitungan efisiensi detoksifikasi, satuannya menggunakan toxicity unit TU. TU ini adalah 1/EC. Dengan satuan itu, maka efisiensi detoksifikasi mempunyai formula sama dengan efisiensi penurunan parameter. Bila dibandingkan dengan efisiensi parameter, efisiensi detoksifikasi tidak selalu sama, karena pendekatannya berbeda. Namun, makna hasilnya adalah sama. Untuk mengetahui toksisitas influen, kita lakukan uji respirasi. Biasakan setiap pengujian disiapkan dengan 3 unit respirasi. Hasilnya dapat dirata-ratakan. Uji respirasi influen menggunakan biota yang memproses di dalam reaktor. Oleh karena itu, ke dalam influen diinokulasikan mikroreaktor. Hasil uji respirasi influen adalah sejumlah gas dalam tabung air. Sebutlah sejumlah X. Misalnya, volume influen yang diuji sebesar 250 ml dan menghasilkan gas sejumlah X. Maka ECX influen adalah 250 ml. Dengan cara sama, uji respirasi juga diberlakukan untuk efluen. Perbedaannya, volume efluen harus lebih besar daripada volume influen, karena efluen telah menjalani proses detoksifikasi. Artinya, lebih baik kualitasnya. Tentu saja di dalam efluen tidak perlu inokulasi biota reaktor, karena memang sudah ada di dalamnya. Volume efluen yang diuji ini perlu trial and error untuk mendapatkan sejumlah volume efluen yang menghasilkan gas sejumlah sama dengan volume gas influen, yaitu X. Ambil misalnya volume efluen yang menghasilkan gas sejumlah X sebesar 1000 ml. Maka ECX efluen adalah 1000 ml. Hasil ECX influen dan ECX efluen masing-masing dikonversi menjadi toxicity unit TU. Dengan konversi itu, maka efisiensi detoksifikasi dapat dihitung. Pastikan sekali lagi sekuensi asesmen, baik untuk influen maupun efluen dalam tayangan. Sebagai kelanjutan pembuangan efluen ke badan penerima, maka perlu dilakukan biomonitoring kualitas efluen menggunakan uji toksisitas efluen terhadap biota perairan. Untuk perairan tawar,
menggunakan biota indikator Daphnia. Untuk perairan tawar perikanan menggunakan biota indikator Brachydanio rerio. Untuk perairan salin menggunakan biota indikator Artemia. Untuk pembuangan ke lahan dapat menggunakan uji respirasi tanah setempat. Harap ikuti protokol standar yang disediakan antara lain dari US EPA dan OECD. Semoga dapat memberikan kontribusi untuk berbagai macam pengelolaan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.